Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 5 kelas biologi 002 PPG Prajabatan Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan ruang kolaborasi mengenai eksplorasi piramida DIKW dalam melakukan riset pasar. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Wahdania, yang kedua Agustina, yang ketiga Syahrani Nurul Aprilia, yang keempat Nurul Sukma, dan yang terakhir Rinda Bandaso. Selamat menyaksikan. Dalam mengelola informasi dan pengetahuan dikenal konsep DIKW atau Data, Informasi, Knowledge, dan Wisdom. Konsep DIKW ini berbentuk piramida di mana data menjadi bagian paling bawah dan wisdom adalah bagian paling atas. Piramida ini kemudian mewakili hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan serta kebijaksanaan, di mana setiap tingkatan merupakan proses untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami atau kelompok 5 akan melakukan eksplorasi piramida DIKW dengan mengambil produk jajanan yang namanya cireng aneka rasa sebagai objek yang akan dieksplorasi. Tingkatan pertama, data. Data merupakan fakta-fakta mentah atau bahan mentah yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sendiri dapat berupa gambar, teks, maupun angka, serta informasi dalam bentuk lainnya yang belum memiliki arti atau konteks tertentu. Data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif sendiri merupakan data atau informasi yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya seperti varian rasa isi cireng, ada yang original, ayam suwir, keju, serta telur. Adapun opsi tambahan seperti siap saji dan frozen atau beku. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri merupakan data yang dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan dalam skala numerik. Contohnya harga dan jumlah isian dalam satu produk. Tingkatan kedua, informasi. Informasi merupakan bagian yang lebih lengkap dari data, atau dengan kata lain, informasi adalah data yang telah diolah sebelumnya dan telah dilengkapi dengan deskripsi. Karena pada kesempatan kali ini yang menjadi objek eksplorasi piramida DIKW adalah makanan jajanan cireng, maka berikut saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai cireng ini. Informasi pertama, cireng merupakan salah satu makanan jajanan khas yang berasal dari daerah Jawa Barat. Informasi kedua, cireng merupakan makanan jajanan yang terbuat dari bahan baku kanji atau tepung aci serta bawang putih yang dimana penyajiannya dengan cara digoreng hingga crispy. Informasi ketiga, cireng merupakan makanan yang populer dan hits serta laris di berbagai daerah karena disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Informasi keempat, cireng dapat menjadi sebuah peluang bisnis karena mudah dalam proses pembuatan serta bahan bakunya mudah ditemukan di pasaran. Tingkatan ketiga, knowledge. Pengetahuan atau knowledge muncul dari informasi yang telah diakumulasikan dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan juga merupakan hal yang memungkinkan terjadinya transformasi dari informasi menjadi instruksi. Hal ini dapat diperoleh dengan transfer dari orang lain yang memilikinya atau instruksi dari orang lain. Selain itu, pengetahuan atau knowledge juga didefinisikan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan. Contohnya yaitu pengetahuan mengenai komposisi atau bahan baku pembuatan cireng sangat diperlukan agar kuantitas bahan baku sebanding dengan kuantitas cireng yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang mendesain kemasan berupa informasi mengenai packaging, logo, ukuran, serta tata letak maupun warna. Selanjutnya yaitu pengetahuan mengenai penentuan harga dan strategi penjualan. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan mengenai target pemasaran. Tingkatan keempat, wisdom.
Kebijakan adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dan wawasan dengan tepat dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tindakan yaitu merupakan hasil dari pengaplikasian pengetahuan, wawasan, dan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang tepat dan bijak dapat membawa hasil yang positif bagi individu dan organisasi, sedangkan tindakan yang salah satu tidak bijak dapat membawa dampak dan merugikan. Contohnya yaitu ada 4, yaitu melakukan riset pasar, yaitu pelajari tentang minat pasar lokal terhadap jajanan ciong isi, persaingan dan peluang bisnis yang mungkin ada. Yang kedua itu dapat izin bisnis, yaitu pastikan Anda memiliki semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk membuka bisnis jajanan ciong isi aneka rasa. Yang ketiga yaitu siapkan modal. Persiapkan modal yang cukup untuk membuka bisnis Anda, untuk membeli peralatan dan bahan baku serta menyewa lokasi penjualan. Yang ketiga yaitu menyiapkan rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang terperinci termasuk proyeksi, keuangan, strategi, pemasaran, dan rencana. Nah, itulah tadi serangkaian pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai piramida DIKW. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.